Oke, oke, baik ya. Terima kasih teman-teman semua ya, teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Kasih feedback ya. Saya nggak tahu nih masih nyambung nggak ke jaringan gitu ya. Kalau misalnya nggak ada feedbacknya ya. Baik, ya kita mulai saja ya. Karena sudah masuk waktunya. Sorry ini agak telat berapa menit gitu ya. Karena tadi menunaikan sholat asar dulu. Dan sebelum dimulai ya, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa ya, karena jam sesi perkuliahan sore ini kita berbarengan dengan sholat asar ya, masuknya waktu asar, maka saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk menunaikan terlebih dahulu ya kewajiban sholat asarnya, baru setelah itu mengikuti perkuliahan. Dan saya harap yang sudah join di Zoom ya, yang saat ini gitu ya, sudah menunaikan ya ibadah sholat asarnya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini ya, di sore hari ini masih memberikan kepada kita semua, teman-teman mahasiswa dan juga saya beserta keluarga kita ya, berupa nikmat, berkah serta cucuran rahmatnya yang tiada terkira dan tiada bandingannya di muka bumi ini. Nikmatnya tidak hanya nikmat sehat saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Salat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring pada kesempatan sore hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semua, sebelum dimulai saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran yang sudah disediakan di OLU ya. Pada hari ini coba saya cek dulu apakah sudah banyak yang ngisi. Ya, sudah ada Adi Prananda, Afnan Sabili, Anggita Sari, Asri Pramesti, Dwi Puspaning Tias, Fahrizal, Faisal Ramadan, Julian, Nur, Pamungkas, Rafialdo, Al-Fatah Zain, Renaldi, Salsabila, Roshid, Setia Ananto, Syafa Azizah, Setiawan, Widya Ningrum, Yunita, dan Zahra Arifin ya. Jadi sudah ada 21 mahasiswa yang sudah mengisi presensi kehadiran dari 40 ya. Jadi masih banyak nih yang belum mengisi ya. Jadi mungkin ya teman-teman kita masih menunaikan sholat ibadah asar ya. Ya baik. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu di OLU. Baik, teman-teman mahasiswa, ini sorry, ini kok ada yang mental ya sebentar ya. Kenapa ini lewat sendiri? Oh. Oke, ini Oke, baik. Ya. Teman-teman mahasiswa, ini materinya kita masih menggunakan materi yang sesi kedua atau pekan yang harusnya dibawakan pekan sebelumnya, karena saya mohon maaf juga ya, saya sampaikan bahwa di pekan kemarin saya tidak dapat memberikan perkuliahan karena waktunya berbenturan dengan kegiatan dari fakultas ya, itu wajib dihadiri ya, karena saya kemarin itu menggantikan Kaprodi dan Sekprodi yang sedang berhalangan, jadi saya presentasi di fakultas terkait FGD mata kuliah pengayaan ya, enrichment yang kurikulum 2021. Jadi saya mohon maaf, saya juga tidak dapat memberikan perkuliahan di kelas yang satunya juga, yang kelas data mining yang 6C di hari Jumat ya, karena itu acaranya hari Jumat dan Sabtu.
Oleh karena itu sama seperti kelas 6C juga, saya masih membawakan pertemuan yang sesi 2. Tapi yang sesi 3 sudah saya siapkan gitu ya sebenarnya. Oke, tapi hidden dulu deh ya. Baik, materi sudah saya share, tugasnya sudah ada juga ya untuk pertemuan kedua kali ini dan akan saya jelaskan. Semoga belum ada yang mengerjakan ya. Karena kemarin saya apa namanya? Saya informasikan bahwa tugas ini di pending dulu gitu ya dan baru mulai pekan ini akan dikerjakan ya. Maksudnya baru bisa dikerjakan di pekan ini. Nanti akan saya rubah tugasnya, saya rubah dulu ya. Oke, ini berarti mulainya adalah tanggal 26 Maret dan ini berakhirnya itu di sini ya. Sorry. 26 berarti di tanggal 1. Oke. Oke, yes. Oke ya, jadi sudah bisa dikerjakan dan batas pengumpulannya adalah pekan depan. Nanti akan saya jelaskan terkait tugas. Baik, teman-teman mahasiswa ya, materinya sudah di-share di Olu. Sudah dapat diakses. Seperti biasa, saya perlihatkan visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika UHAMKA. Oke, sorry ya, saya terpental ya. Saya sudah nyambung kah? Sudah, Pak. Oh, sudah. Aduh, sorry ya. Baik, ini nih suka bermasalah nih kalau hujan nih internetnya ya ternyata. Oke, saya ulang lagi aja ya. Baik, tadi ya prodi visi dan misi ya, selalu di slide saya. Oke, terus komponen penilaian, aduh ini masih lupa saya ya, dirubah harusnya ini komponen penilaiannya adalah dengan komposisi yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama yaitu 10, 25, 25 dan 40 gitu ya, 10, 25, 25 dan 40. Ya nanti akan saya perbaiki ini ya. Oke. Nah, hari ini diskusi bahasannya adalah kita berkenalan dengan yang namanya data mining. Ya mungkin teman-teman mahasiswa ya di kelas ini sudah ada yang lebih dulu mengenal atau bersentuhan dengan yang namanya data mining. Nah, tapi karena ini kita sesuai istilahnya apa ya, sesuai acuan RPS gitu ya, berarti pertemuan kedua maka kita berkenalan dulu terlebih dahulu dengan yang namanya data mining. Nah, yang menjadi indikator kompetensi ya dari pertemuan sesi hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami serta nantinya dapat menjelaskan tentang apa itu data mining ya, terus mengapa harus menggunakan data mining, terus juga metode di dalam data mining ya, terus sejarah dan penerapan dari data mining tersebut. Nah, itu yang menjadi topik bahasan dan diskusi kita pada hari ini, pada sesi sore hari ini. Nah, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini ya, tidak juga untuk teman-teman mahasiswa tapi juga untuk diri saya pribadi gitu ya. Oke, karena tujuannya saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa agar tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat gitu ya. Oke, baik. Itu yang pertama ya, mengapa sih perlu adanya data mining gitu ya? Nggak cukup dengan hanya database sajakah atau tidak cukup dengan hanya sistem informasi sajakah gitu ya? Kenapa mesti ada suatu teknik namanya data mining gitu ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di era saat ini gitu ya, di zaman sekarang gitu ya, apalagi zaman sekarang ya, sebenarnya data mining ini udah hits dari 10 tahun atau mungkin 15 tahun yang lalu ya, cuman lebih terasa gitu ya di sekarang-sekarang ini gitu. Kenapa sih perlu ada data mining ya? Yang pasti jawaban utamanya karena manusia nih memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Oh ya, sebelumnya teman-teman mahasiswa saya kelupaan ya bahwa untuk pertemuan yang hari ini ya slide-nya itu bukan saya sendiri yang buat ya, tapi saya kutip dari teman dosen lainnya. Jadi saya hanya menyampaikan saja ya. Jadi supaya nanti kalau misalnya teman-teman ketemu gitu ya,
slide yang sama, ini saya sudah sampaikan bahwa ini adalah saya kutip ya. Nah, yang pastinya sumber utamanya untuk yang pertemuan hari ini dari slide-nya Prof. Romi Setiawahono gitu ya. Oke, baik. Balik lagi tadi, kenapa? Karena kita ya, manusia. Tidak hanya kita ya, manusia itu saat ini memproduksi data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Ya. Kalau kita perhatikan, apalagi data-data misalnya terkait data-data sosial media misalnya, data-data astronomi, data bisnis, kedokteran, ya, ekonomi dan lain-lainnya, olahraga juga ya. Jadi ternyata banyak data di sekitar kita gitu ya. Dan itu pada saat ini gitu ya, itu diproduksi dengan jumlahnya sangat besar, large ya. Oke. Terus kenapa juga kita membutuhkan data mining? Karena ya nggak cukup, apakah tidak cukup hanya kita memproses sesuatu atau data tersebut hanya menggunakan database kah gitu ya, atau sistem basis data ya, karena yang bisa diolah dengan database itu hanya data-data yang sifatnya data terstruktur gitu ya. Kalau data-datanya tidak terstruktur, maka data basis data itu tidak bisa mengolahnya gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu teknik data mining. Contoh data-data terstruktur, ada yang bisa bantu saya? Mahasiswa semester 6 di sini semester 6 semua. Data terstruktur itu data yang kayak gimana sih? Coba ada yang bisa bantu saya? Ngomong aja silakan, nggak apa-apa. Gimana data terstruktur? Data penjualan bukan, Pak? Boleh data penjualan contohnya. Contohnya di data penjualan tuh ada data apa aja tuh? Data penjualan. Oke, di data penjualan biasanya ada data apa aja tuh? Ada stoknya, terus nama barangnya mungkin ya. Nah, ada tabel stok, tabel barang. Oke, kalau tabel barang ya, tabel barang itu berarti ada apa aja di situ, field-fieldnya tabel barang. Mereknya mungkin, Pak. Merek ya, merek. Oke. Terus apa lagi? Yang paling utama gitu biasanya kalau di tabel barang tuh ada apa dulu gitu yang harus kita buat gitu? Kode barang, Pak. Kode ya. Kode itu dia sebagai Kuncinya. primary key gitu ya. Apa namanya? Primary key gitu ya. Jadi ada kode barang, ada nama barangnya, terus jenisnya, kuantitinya mungkin ya, jumlahnya, terus apalagi ya, spesifikasinya ya, dan lain-lainnya. Nah itu tentunya data terstruktur gitu ya. Kenapa bisa dikatakan data terstruktur? Itu ada metadatanya gitu ya. Ada metadatanya. Tadi ada kode barang. Kode barang biasanya dia terdiri tipe datanya apa tuh? Biasanya kalau kode barang. Integer, Pak. Integer boleh ya, artinya numerik ya, bisa integer, apalagi gitu ya. Tapi kadang ada juga yang menggunakan kode itu sebagai karakter gitu ya. Tipe datanya karakter gitu ya, karena nggak mau ribet ya. Jadi pakai karakter aja gitu. Jadi boleh ya. Tapi yang pasti kan artinya itu bisa kita state metadatanya. Kode integer, nama barang karakter, apalagi tipe barang misalnya ya, tipe barang string misalnya, kan kayak gitu. Nah itu data-data terstruktur. Tapi kalau misalnya data-data sosial media misalnya, data sosial media, cuitan orang atau postingan orang di Instagram atau Facebook, apakah itu punya strukturnya? Apakah itu ada primary key-nya? Apakah itu ada jenisnya? Ada field-nya? Nggak ada. Makanya dibutuhkanlah sebuah teknik data mining untuk mengolah data-data tersebut gitu ya. Nah, gitu. Jadi data mining ini tidak hanya data yang terstruktur saja yang bisa diolah, yang unstructured juga ya, atau yang tidak terstruktur juga bisa. Bahkan yang belum mempunyai label juga bisa. Jadi nanti di teknik data mining ada yang namanya supervised learning sama unsupervised learning gitu ya. Nanti akan kita bahas lah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, baik. Kembali lagi ke laptop ya. Jadi manusia nih saat ini memproduksi beragam data yang jumlah ya dan ukurannya sangat beragam dan besar. Tadi ada data-datanya. Nah, ini
mungkin kita hanya mengetahui saat ini gitu ya, data tuh cuma kilobyte, megabyte, giga ya, atau gigabyte gitu ya, sama tera ya, karena kita taunya hard disk kita 1 tera gitu ya, atau berapa tera, 2 tera gitu. Tapi ternyata di atas itu ada lagi. Dan itu sudah digunakan di dunia luar gitu ya. Di dunia luar, yang nggak hanya di dunia luar, mungkin Indonesia juga sudah menggunakan gitu ya satuan itu gitu ya. Cuma kitanya aja yang nggak tahu, kitanya yang nggak update ya, karena sibuk dengan push rank mungkin ya, dan lain sebagainya. Oke. Contohnya saya perlihatkan di bidang astronomi saja, data astronomi ya. Ada namanya Sloan Digital Sky ya. Jadi sebuah lembaga astronomi ya, yang memang dia khusus untuk data-data astronomi, sama seperti yang La Synoptic ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau yang Sloan Digital Sky ini dia berada di United States, tepatnya di negara bagian New Mexico ya. Jadi ada Meksiko yang itu memang negara ya, negara tersendiri. Ada kalau di Amerika itu ya, karena dia dibilang United States atau perhimpunan negara-negara bagian, ada negara bagiannya. Nah, salah satunya adalah New Mexico. Nah, di tahun 2000 saja New Mexico di tahun 2000 saja nih Sloan Digital Sky dia mengumpulkan data sebesar 140 tera dalam 10 tahun, data astronomi. Gitu ya. Data astronomi dikumpulkan di tahun 2000, artinya sampai dengan tahun 2000 gitu ya, berarti 2000 ke belakang, dari mulai 1990 sampai dengan tahun 2000 itu terkumpul data sebesar 140 tera. Data terkait astronomi, misalnya perjalanan bintang, pergerakan planet gitu ya, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan astronomi. Nah, di tahun 2016 ya, tadi di La Synoptic ya, di Chili, dia bermarkas di Chili ya. Di tahun 2016 data astronomi yang besarnya 140 tera itu dikumpulkan nggak perlu 10 tahun. Cukup 5 hari aja itu udah terkumpul data astronomi. Artinya sekarang data jumlahnya semakin besar gitu ya. Kebutuhannya semakin besar ya. Dan ya kita seperti apa istilahnya ya, kebanjiran data gitu. Ya, jadi tentunya di tahun 2000 beda. 140 tera itu sudah merupakan satuan yang besar, tapi ternyata hari ini 2016 140 itu dikumpulkan dalam 5 hari gitu ya. Apalagi di 2022 gitu ya, sekarang 140 tera mungkin hanya hitungan jam saja bisa mengumpulkan data astronomi sebesar 140 tera, mungkin hanya dalam hitungan jam. Nah, di bidang biologi dan kedokteran juga, apalagi di bidang biologi ya, ada namanya Institut EBI atau European Bioinformatics Institute. Nah, dia mengumpulkan data sebesar 20 PB atau di atasnya tera. 1 PB itu 1000 tera. Gitu ya. Nah, itu data tentang genom ya. Genom itu seperti apa ya? Gen-gen gitulah ya, gen-gen gitu. Nah, itu ya. Jadi luar biasa. Kalau kita ngomongin bioinformatik ya, sekedar informasi teman-teman mahasiswa di UHAMK ini di peminatan RPL, rekayasa perangkat lunak, kita ada mata kuliah bioinformatika gitu ya, bioinformatika ya, bisa dicek. Cuman saya nggak tahu selama saya di UHAMK itu belum pernah ada yang ngambil mata kuliah tersebut ya, padahal itu mata kuliah yang menarik ya. Jadi teknik informatika berhubungan dengan data-data kesehatan ya, atau saya pernah sih dulu bergabung di lab waktu saya S2 gitu ya, di lab namanya BDSRC gitu ya, Bioinformatics Data Science and Research Center. Nah, itu meneliti tentang kanker ya, kanker serviks ya, di Makassar waktu itu, rumah sakit di Makassar. Sama satu lagi saya meneliti tentang gen padi ya, Jadi ternyata satu padi itu ada beberapa gen gitu ya. Dan itu ya kalau misalnya mau menghasilkan padi yang ini, kita bisa apa gitu ya, menyatukan gen ini dengan gen ini ya. Itu ternyata butuh teknik namanya data mining juga ya. Jadi penerapan data mining ini sebenarnya luas gitu ya. Nggak hanya di sistem informasi, tapi di lain-lain juga. Oke, itu tadi. Terus ini juga banyak ya ya kalau kita ngomongin sosial media ya, itu Google ya, Google saat ini memproses 100 PB ya, 100 PB
per hari. Ya, karena Google ini punya banyak server sih sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman sering update gitu ya terkait perkembangan teknologi Google, dia punya server di Asia, dia punya server sendiri gitu ya. Bahkan di Indonesia dia punya server sendiri yang menangani Indonesia gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi dia benar-benar, dan dia dalam sehari ini bisa memproses data atau mendapatkan data baru sebanyak atau sebesar 100 PB. Ya, 100 PB. 1 PB itu 1000 tera, 1 PB ya. Nah, terus Facebook juga ya. Facebook juga ya punya data sebesar 300 PB per hari gitu ya. YouTube juga dia dalam sehari memproses 1000 PB. 1000 PB itu ya 1 exabyte ya. Gitu ya. Itu satuan-satuan yang mungkin ya teman-teman baru kenal atau bahkan teman-teman sudah pernah ya. Atau mungkin di komputernya sudah ada yang menyimpan ya satuan itu ya. Coba ya, dicoba ya. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi pergerakan data di zaman milenial ini memang sangat apa ya istilahnya ya, sangat cepat. Dan itu dikarenakan salah satunya adalah terkait revolusi industri 4.0 yang 4.0 di mana semua device ya, semua device ya. Saya ngomong device atau perangkat. Perangkat itu jangan diartikan oh hanya laptop sama smartphone, enggak. Ya, device bisa smartwatch ya, bisa device mobil, GPS ya. Wah, banyak deh pokoknya kalau ngomongin device gitu ya. IoT gitu ya. Nah, semua device itu terhubung atau terkoneksi dengan internet gitu ya. Karena di era revolusi 4.0 memang seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kita kebanjiran data gitu ya. Kita kebanjiran data, bukan hanya kehujanan ya, beda hujan sama banjir beda. Nah, tapi apa ya istilahnya ya? Karena kita kebanjiran data, belum banyak yang aware bagaimana seharusnya data ini dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Bagaimana seharusnya data-data tersebut diolah dengan benar gitu ya. Sorry saya pakai PowerPoint aja ya. Oke, saya lebih senang pakai PowerPoint nih. Oke. Oke, ini nggak usah. Nah, ini ya. Kita kebanjiran data, bisa dilihat ya, ini di apa namanya? Dalam sehari ya WhatsApp saja ada 70.000, mungkin lebih saat ini ya. Ini adalah slide ini saya buat nih tahun bukan saya buat ya, saya modif ya. Saya modif, yang buat aslinya itu bukan saya bilang, tapi saya tambah-tambahkan, saya modif sesuai kebutuhan. Nah, ini tahun 2019 saya buat ya. Ini WhatsApp ini 70.000 video message share per hari gitu ya. 44 juta message diproses sehari ya. Jadi banyak lah kalau misalnya mau dilihat gitu ya. Oke, nah artinya kita kebanjiran data dan masih sedikit orang yang bisa memanfaatkan data tersebut dengan yang bisa lah ya gitu ya, yang bisa memanfaatkan data tersebut. Oke, nah untuk bisa memanfaatkan data tersebut, data-data yang ada atau yang tersedia atau data-data yang membanjiri kita itu harus diolah terlebih dahulu. Diolah menjadi apa? Menjadi sebuah pengetahuan. Wah, kalau ngomongin perubahan data dari data mentah menjadi sebuah pengetahuan, perjalanannya panjang, gitu ya. Karena biasanya data itu ya diproses atau diolah menjadi sebuah informasi. Nah, baru setelah informasi diolah menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Baru setelah itu bisa dibuat sebuah kebijakan baru atau wisdom gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke sana kita harus mengolah data menjadi sebuah pengetahuan agar bisa bermanfaat. Karena kalau data tersebut sudah diolah menjadi sebuah pengetahuan, maka si manusianya ya dapat melakukan estimasi dan prediksi terkait apa yang nantinya terjadi ya di masa depan maksudnya. Terus juga kita dapat melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, pengelompokan ya, ini teknik data mining sini ya, ada association, correlation ya, terus clustering gitu ya. Ya.
Terus juga kita nantinya dapat membantu pengambilan keputusan Firman. dan pembuatan kebijakan ya. Jadi sebenarnya mata kuliah data mining ini nantinya berhubungan juga dengan di semester berikutnya ada namanya mata kuliah Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan. Ya. Pak Firman. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Di sini ada gambar dua segitiga yang saling berdampingan. Ya, kenapa? Ada yang bertanya kan? Masih di PDF, Pak. Share screen ya? Oh, sorry. Kenapa ya? Oke. Sorry. Terima kasih. Saya nggak tahu itu malahan ya. Oke, saya screen saja. Oke, kali ini gimana? Udah terlihat? Udah, Pak. Udah ya? Baik. Ya. Ini tadi ya, ada dua segitiga yang saling berdampingan. Ya, ada segitiga yang sebelah kiri ada value, ya, dia terbalik, gitu ya. Terus segitiga yang sebelah kanan ada tiga informasi di situ, ada data, information, dan knowledge. Nah, mungkin dari gambar ini ya, saya pengen coba ada yang bisa bantu saya sebenarnya membaca gambar seperti ini nih bagaimana sih gitu ya. Silahkan kalau misalnya boleh pakai bahasa sendiri gitu ya. Ada teman-teman mahasiswa yang bisa bantu saya nih terkait gambar ini? Silakan. Jangan takut ya, di kelas saya silakan berbicara gitu ya. Silakan. Dari bawah bukan Pak bacanya? Iya, boleh silakan. Gimana? Iya, kalau kumpulan data itu misalkan diolah, nanti dia jadi informasi. Nah, nanti setelah jadi informasi, diolah lagi jadi hasilnya jadi pengetahuan. Gitu nggak? Oke, terus yang di sampingnya ada segitiga maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Oke, baik. Ada lagi yang bisa bantu saya nih? Tadi udah hampir benar tuh Laila tuh ya. Ada yang bisa bantu saya nih terkait gambar ini? Ayo, udah semester 6 nih baca gambar. Ayo. Gak ada yang tahu nih? Waduh, luar biasa nih. Kita tinggal baca gambar padahal ya. Oke, baik teman-teman. Kalau kita lihat ya secara sekilas ini sebenarnya pakai bahasa biasa aja gitu ya, bahasa teman-teman aja gitu. Ada dua segitiga yang saling berdampingan. Ada yang value dengan segitiganya terbalik, mengarahnya terbalik, dan yang satu lagi ada data, information, dan knowledge yang mengarahnya ke atas. Nah, kalau kita hubungkan dengan data mining ini, ya tadi di sini ya highlightnya adalah kita harus mengolah data tersebut menjadi sebuah pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, kita hubungkan saja ya sesuatu gambar ini dengan informasi awal tersebut ya. Jadi misalnya tadi benar tuh Laila udah bilang data dirubah menjadi sebuah informasi dan menjadi sebuah knowledge. Nah, ini kenapa dia digambarkan dengan segitiga ya? Karena yang namanya data itu jumlahnya banyak. Tadi ya kita bilang di awal bukan di awal sih, di slide sebelumnya. Ini ya, di slide sebelumnya nih, we are drowning in data. Kita kebanjiran data nih, tenggelam bahkan kita ya, udah hampir tenggelam dengan data, tapi kita masih belum punya pengetahuan itu gitu, atau masih sedikit yang bisa memanfaatkan itu ya. Bahkan sebenarnya kata-kata ini ya, ini adalah kata-katanya dari John Naisbitt ya, waktu di artikelnya di Megatrends ya, tahunnya 88, bayangkan tahun 88 dia sudah ngomong begitu ya. Oke. Tadi ya, data jumlahnya sangat banyak. Nah, ketika data yang banyak itu bisa diolah menjadi sebuah informasi, maka jumlahnya menjadi lebih sedikit. Gitu ya. Data itu jumlahnya menjadi lebih sedikit. Tapi ya, tadi kalau kita lihat di sebelahnya, kalau masih data itu masih istilahnya apa ya? Manfaatnya belum terlalu dirasakan atau value-nya, nilainya itu belum terlalu dirasakan. Nah, begitu menjadi sebuah informasi ini sudah mulai berkembang nilainya. Tapi datanya tadinya banyak istilahnya apa ya? Dikumpulkan, direkap gitu ya sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, artinya kan lebih mengecil kan gitu ya, lebih mengecil tapi punya value yang lebih besar. Nah, sedangkan informasi yang sudah diolah ya menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan yang baru ya, tentunya dari segi quantity, dari segi jumlah itu lebih sedikit, tapi dari segi kebermanfaatannya ya, value-nya, nilainya itu menjadi lebih besar.
gitu ya. Jadi membaca gambar ini seperti itu. Ketika data tersebut menjadi sebuah knowledge ya di area sini gitu ya, knowledge, maka dia punya value yang lebih besar daripada masih berupa data yang mentah gitu ya. Oke. Kalau menurut Cliff Hamby, data is the new oil. Ya, data merupakan sumber minyak yang baru gitu ya. Karena kalau paradigmanya zaman dulu gitu ya, negara yang punya banyak sumber minyak maka dia negara yang kaya gitu ya. Nah ini tidak berlaku buat Indonesia. Saya nggak tahu kenapa ya. Kenapa Indonesia sebenarnya banyak minyaknya. Nah data is the new oil ya. Sama seperti negara-negara Timur Tengah yang punya banyak minyak, dia kaya-kaya gitu ya negaranya. Bahkan kalau dulu waktu saya belajar S1 ya, S1 belajar terkait aset bagi perusahaan ya. Aset bagi perusahaan itu ada dua ya. Aset yang bergerak dan tidak bergerak. Zaman dulu seperti itu. Nah, aset yang bergerak itu ya seperti manusianya ya, sumber daya manusianya. Nah, aset yang tidak bergerak ya asetnya gitu, seperti gedung, kursi-kursi, meja dan lain sebagainya. Nah, sekarang berkembang gitu ya di mulai zaman milenial ada 3 sekarang. Jadi tidak hanya aset bergerak dan aset tidak bergerak, malah kategori yang tambahannya gitu yaitu menjadi yang nomor 1 ya, yaitu data. Data merupakan aset utama bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Karena kalau perusahaan nggak punya data, nggak punya data-data histori gitu ya, maka dia nggak bisa berkembang gitu. Atau dia ketinggalan dengan kompetitor gitu ya. Karena sekarang kompetitor banyak yang memanfaatkan data untuk mengalahkan kompetitornya atau untuk menyesuaikan model bisnisnya dengan zaman kekinian. Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia juga ini tahun 2020 ya, di Indonesia ada beberapa YouTuber. Ini salah satu, kalau saya menurut saya ya, YouTuber ini adalah orang yang bisa memanfaatkan data dengan baik gitu ya, data di sekitarnya dengan baik gitu ya. Nah silakan Anda asumsikan sendiri gitu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena dia bisa mengubah sebenarnya sesuatu yang simpel ya, sesuatu yang simpel yang kita juga ada gitu, kita juga punya itu ya, cuman kita belum bisa ya. Saya bilang bukannya tidak bisa, tapi belum bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Nah ini mereka sudah punya kekayaan yang luar biasa ya dari hasil-hasil YouTube-nya ya. Cuman saya menghimbau ya, sebenarnya banyak juga mahasiswa kita yang jadi YouTuber ya, nggak banyak sih, yang saya tahu sih ada beberapa gitu ya, ada beberapa jadi YouTuber ya, terkait dia kontennya konten motor ya, konten apa gitu ya. Cuman saya menghimbau saja kepada teman-teman mahasiswa agar ketika ingin menghasilkan sebuah konten, maka hasilkanlah konten yang bermanfaat ya, karena kita tidak hanya tadi di awal, kita tidak hanya ingin bahagia di dunia saja gitu ya, dapat istilahnya dapat pundi-pundinya, dapat cuannya gitu ya, tapi kita ingin juga bahagia di akhirat. Kalau misalnya teman-teman menghasilkan konten yang positif gitu ya, konten-konten yang positif, mengajak kepada kebaikan ya dan lain sebagainya, maka bukan hanya dapat view gitu ya, dapat cuan atau dapat apa gitu, tapi juga teman-teman dapat manfaatnya ya, manfaat dalam artian ya di akhirat terhitung sebagai sebuah kebaikan. Oke. Ya, data mining. Nah, tadi saya udah ngomongin yang namanya industri 4.0 ya, karena semuanya itu terhubung dengan yang namanya internet ya. Saya pikir ini sudah sering dijelaskan ya terkait revolusi industri dari mulai 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan yang 4.0. Perubahannya adalah sebenarnya di simbol-simbol ini ya. 1.0 itu terkait mekanisasi ya. Semuanya berhubung dengan mekanik gitu ya, mekanik. Terus yang berikutnya adalah terkait otomatisasi ya, sudah menggunakan elektrik ya, elektrik. Terus yang berikutnya ini lebih ke komputer, perangkat-perangkat elektronik ya, artinya listrik tegangan rendah gitu ya. Dan yang sekarang nih internet. Ya nggak tahu yang 5.0 ya, kayaknya kita sudah mulai masuk ya. Dunia sih sudah masuk 5.0, tapi kalau kita sepertinya sudah mulai ya. Oke. Nah ini kalau tadi ada person yang memanfaatkan data dengan baik. Nah, sekarang ini adalah
organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan data menjadi dengan baik ya. Seperti contohnya ya Uber misalnya ya, Uber. Uber itu teman-teman, oke, dia di Indonesia sudah tidak ada karena model bisnisnya itu kurang cocok dengan masyarakat Asia Tenggara ya. Tapi di dunia Uber itu masih rajanya terkait dia sebagai perusahaan the world largest taxi company ya. Tapi Uber ini tidak punya vehicle ya, tidak punya satupun armada ya. Kalau mungkin sebelum adanya era disruption ya, era gitu ya, saya bilangnya disruption aja lah gitu ya, disruption era, perusahaan taksi yang besar di Indonesia apa tuh sebelumnya, sebelum ada yang begini-beginian nih, menurut teman-teman apa perusahaan taksi yang besar? Bluebird, Pak. Bluebird, benar. Kenapa tuh bisa dikatakan besar dia? Kenapa? Kenapa dia dikatakan besar gitu? Benar Bluebird gitu ya. Di Indonesia Bluebird rajanya dulu. Gitu ya. Nah, kenapa dia dikatakan besar? Karena dia banyak armadanya. Ya. Orang butuh taksi selalu ada Bluebird. Selalu lewat Bluebird gitu ya. Jadi ya akhirnya banyak taksi-taksi lain, perusahaan-perusahaan taksi lain yang memang baru masuk gitu ya, baru mencoba itu dulu tuh sering banget warnanya tuh mengikuti Bluebird gitu ya, warnanya warna Bluebird gitu, tapi dia namanya beda gitu ya. Atau Bluebird juga bikin bendera ya, jadi ada Bluebird asli, ada juga yang pakai apa namanya benderanya tuh kayak misalnya pusaka gitu, tapi Bluebird gitu, logonya logo Bluebird, jadi di franchise sama dia gitu modelnya dulu, tapi bukan franchise sih, bendera lah istilahnya, atau di bawah manajemennya dia lah gitu. Bluebird menjadi perusahaan taksi yang besar di Indonesia karena dia punya banyak armada. Dia ingin menjadi perusahaan yang paling besar di Indonesia, maka dia menambah armadanya. Akhirnya banyak tuh yang jadi supir taksinya Bluebird gitu ya. Akhirnya orang karena ya Bluebird terpercaya lah gitu ya, brand terpercaya dan lain sebagainya. Tapi di era disrupsi ini Bluebird hampir saja seperti Uber ya, kalau dia tidak bisa mengikuti ya kan. Waktu itu kan waktu awal-awalnya ada transportasi online, nah itu terjadi ricuh tuh ya kan, ricuh model bisnisnya ya dan lain sebagainya. Artinya itu menjadi sebuah era disrupsi, tantangan masa kini gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan kita ya, atau perusahaan tersebut tidak bisa mengikuti zaman, maka dia pilihannya tinggal dua, mau ikut atau terlempar gitu ya. Karena sekarang ya masanya yang seperti ini gitu ya. Nah, Uber dia the world largest taxi company tapi tidak punya satupun armada. Oke, berikutnya Google. Nah, Google ini sekedar informasi teman-teman, Google itu pada awalnya dibuat oleh Larry Page ya. Oleh Larry Page itu bukan merupakan sebuah mesin pencari sebenarnya gitu ya. Dia perusahaan advertising. Nah, mesin pencari Google ini untuk kebutuhan, jadi ketika itu dia kerjasama dengan Google, nah itu bisa didapatkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, saya nggak tahu teman-teman pernah menemui atau tidak, di Indonesia dulu ada namanya Yellow Pages, buku kuning gitu ya, Yellow Pages. Saya mau kasih tahu dulu gambarnya, Yellow Pages. Yellow Pages ya, mana ya? Jadi ada dulu namanya Yellow Pages ya. Oke, nah nih buku kuning. Nah buku kuning ini mungkin orang tuanya ya yang merasakan ini ya. Nah, ini buku kuning ini dalamnya iklan semua di Indonesia ya. Nah buku kuning ini dalamnya iklan semua. Jadi kalau mau nyari apa-apa gitu ya, barang gitu ya. Karena dulu masang iklan mahal. Mau di surat kabar maupun TV apalagi ya, masang iklannya mahal. Nah yang murah-murah tuh yang di Yellow Pages ini. Jadi bukunya tebel-tebel nih ya. Ada ribuan halaman. Nah, ini di dalamnya kita mau cari ada kategorinya nih di sini nih. Mau kategori misalnya mobil atau kita mau cari pensil. Nah, pensil tuh ntar halaman berapa, di situ ada merek-merek pensil. Terus kalau misalnya berminat nanti menghubungi siapa gitu ya. Ada nomor teleponnya juga nih ya. Nah, contoh halamannya kayak gimana ya contoh halaman. Nah, kayak gini nih contoh halamannya. Nah, misalnya ini nih. Kita butuh bis ya, kita mau tur misalnya nih ya, sebuah sekolah nih mau tur
karena ya bis kan nggak diiklankan di TV kan gitu ya, tapi diiklankannya di radio juga jarang ya, biasanya tempel-tempel poster gitu ya. Nah kalau kita nggak tahu itu ya kita buka Yellow Pages ya. Yellow Pages ini didapatkan secara gratis waktu itu. Jadi kita tinggal ke kantor pos ya, biasanya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan atau sekolah gitu ke kantor pos. Nah, itu bisa ngambil secara gratis nih Yellow Pages ini dibagikan gitu ya. Nah, ini misalnya kita cari bis, halaman tertentu nih isinya bis aja nih. Ada yang keluarannya CV CIM ya, Kalian Sarin ya, Manggalan ya. Itu ada nomor teleponnya kalau kita berminat nih. Gitu. Sama nyari villa juga gitu. Nah, balik lagi ke laptop ya. Saya mau kasih tahu aja bedanya gitu yang zaman dulu sekarang. Nah, Google itu seperti itu. Dia merupakan perusahaan periklanan. Waktu itu didirikan oleh Larry Page juga seperti itu. Nah, Yellow Pages ini tidak hanya di Indonesia. Yellow Pages ini perusahaan luar sebenarnya, gitu ya, perusahaan luar. Nah, untuk menyaingi Yellow Pages, nah, Google kan perusahaan media periklanan. Nah, dia bikin gimana nih biar bisa menyaingi Yellow Pages karena dia perusahaan baru kan nggak mungkin nyetak ribuan buku yang seperti tadi ada terdiri berapa halaman, ribuan halaman gitu ya. Itu kan cost-nya besar. Nah, dia bikin web gitu ya, web. Nah, waktu itu web juga baru-baru ditemukan ya kan. Nah, dibikin web, bikinlah sebuah mesin pencari. Jadi kalau misalnya udah kerjasama dengan Google, nah itu mudah ditemukan di mesin pencari itu ya, namanya mesin pencarinya Google ya. Aslinya bukan Google nama perusahaannya gitu ya. Ya silakan baca sendirilah sejarahnya ya, biar Anda lebih memahami. Nah, Google itu sekarang dia perusahaan, dia nggak cuma perusahaan media sih sekarang ya, maksudnya bukan hanya perusahaan advertising tapi juga perusahaan macam-macam gitu ya. Dan kalau dia dilihat sebagai pada awalnya dia sebagai perusahaan periklanan atau advertising, dia nggak punya konten sama sekali gitu ya. Dia nggak punya konten sama sekali sekarang itu gitu ya. Terus Alibaba ini adalah yang buat ada Jack Ma ya. Jack Ma ini saat ini Alibaba itu ya the most valuable retailer, tapi belum di dunia ya. Dia di Cina nomor 1, tapi di dunia masih kalah dengan Amazon. Nah, tapi bedanya Alibaba itu pada waktu berdiri Amazon sudah besar. Alibaba belum sama sekali. Nah, Alibaba itu punya konsep waktu itu, waktu pertama kali berdiri ya. Dia punya konsep orang nyari apapun itu bisa langsung ke perusahaannya. Jadi kalau mau pesan misalnya pesan ke perusahaan peneliti itu difasilitasi oleh Alibaba waktu itu. Ya, walaupun mesennya nggak banyak, nggak harus satu peti gitu ya, mau beli peneliti hanya satu lusin saja, itu tetap difasilitasi oleh Alibaba. Dia punya konsep seperti itu, gitu ya. Waktu itu Jack Ma waktu masih mahasiswa Harvard ya dianggap itu it's a crazy idea, sebuah ide yang gila katanya, gitu ya. Waktu itu, tapi ya yang namanya berkat dari kegigihan gitu ya, kegigihan dari usaha seseorang, maka ya sekarang Alibaba besar gitu ya, dan mungkin nomor 2 gitu ya setelah Amazon ya, atau bisa saja Amazon ini ya kalah juga gitu ya mungkin ya, karena Amazon itu kan nggak masuk di negara-negara komunis ya seperti Rusia gitu ya, itu mereka nggak masuk gitu ya, tapi kalau Alibaba kan masuk gitu ya. Nah, itu artinya apa ya, dia merupakan perusahaan retailer tapi nggak punya gudang sama sekali Alibaba itu ya. Kalau Amazon masih punya gudang, Alibaba nggak punya gitu ya. Amazon ada gudangnya, silakan dicek ya. Airbnb ya, Airbnb juga dia largest accommodation provider, jadi seperti penyedia akomodasi gitu ya. Bisa perumahan, hotel ya, sama seperti Oyo juga dia perusahaan hotel gitu ya, tapi dia nggak punya hotel sama sekali, luar biasa ya. Airbnb juga seperti itu. Terus Gojek ya, Gojek juga dia saat ini tadinya awalnya adalah perusahaan transportasi, sekarang dia perusahaan serba ada ya, luar biasa. Makanya Gojek yang sekarang logonya bukan seperti ini gitu ya, kalau teman-teman lihat ya, logonya hanya WiFi saja gitu ya, terhubung dengan WiFi ya. Kalau dulu kan logonya seperti ini karena dia perusahaannya perusahaan transportasi awalnya gitu ya. Jadi terlihat transportasinya dan juga motor gitu ya. Kalau sekarang kan macam-macam gitu ya. Dan dia nggak punya apapun ya, nggak punya, maksudnya nggak punya yang produk yang ditawarkannya, dia nggak punya asetnya. Misalnya dia menawarkan produk Gosen ya, dia nggak punya
kurirnya dia nggak punya gitu ya, nggak mempunyai kurirnya secara spesifik gitu ya. Terus dia sebagai apa, perusahaan kuliner gitu ya, menyediakan kuliner, dia nggak punya inventari terkait kulinernya gitu. Dia hanya, ya kalau dibilang sekarang model perusahaan-perusahaan sekarang sebagai fasilitator saja gitu ya, di era disrupsi sekarang. Jadi macam-macam. Nah, ini salah satu saja dari sekian banyak ya, dari sekian banyak tentunya perusahaan-perusahaan yang memang dia memanfaatkan pengetahuan dengan sangat baik gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, Gojek ini menarik kalau misalnya teman-teman ngikutin terkait apa namanya model bisnisnya, dia kenapa bisa muncul ada GoSend, bisa muncul dengan apalagi GoFood gitu ya. Nah, itu banyak sih ya ceritanya ya, banyak ceritanya kalau misalnya teman-teman bisa di search gitu ya sejarahnya Gojek gitu ya. Nah, itu dimungkinkan dengan adanya teknik data mining gitu ya. Jadi kebutuhannya orang itu digali dari data-data yang ada gitu ya. Ya kalau kita ngomongin bisnis ini kita harus menggalinya dengan model ada namanya BI atau business intelligence gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi ngomongin bisnis gitu ya, kebutuhan bisnis. Oke. Oke, ini definisi data mining saja bisa dibaca ya dari buku atau ini literatur ya. Oke, ini mungkin udah sering dilihat oleh teman-teman dari data, information, ya, knowledge, ya, dan yang terakhir adalah decision atau wisdom. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana perubahan dari data ya menjadi informasi dan menjadi pengetahuan. Misal, tadi ya kalau misalnya segitiga yang tadi, kalau teman-teman masih ingat ya segitiga yang tadi di awal, data itu ada di paling bawah, layer paling bawah, dan jumlahnya sangat banyak. Ya, datanya contohnya adalah seperti ini, data kehadiran pegawai, dan ini hanya 1 hari saja di tanggal 2 Desember 2004 ya. Ada kehadiran pegawai, ada nomor induk pegawainya, terus ada jam datangnya, jam pulang gitu ya. Nah, ini data transaksi ya, data transaksi. Nah, tentunya kalau seperti ini datanya terstruktur ya, ada labelnya, ada nomor induk pegawai, tanggal, datang, pulang ya, dan ini bisa kita kasih metadatanya, nomor induk pegawai itu berupa integer mungkin ya, terus tanggal itu date, jam datang itu ya apa tuh biasanya jam date juga gitu ya, jam pulang juga date. Nah, ini kan data terstruktur. Nah, dari data yang seperti ini tentunya ini kurang bermanfaat, makanya tadi di value-nya itu masih kecil sekali gitu ya kalau data-data seperti ini. Tapi ini ada datanya. Ya, gimana? Ada bertanya kan? Oke. Oke ya. Nah, terus dari data yang biasa seperti ini ya, ini diolah lagi ya. Misalnya dijadikan sebuah rekapitulasi ya, bisa harian, mingguan atau bulanan ya. Maka ini menjadi sebuah informasi ya. Berubah dari data yang biasa menjadi informasi ya. Nah, ini bisa informasi karena tadi merupakan data kehadiran pegawai, maka ini adalah data informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai ya. Jadi dalam sebulan pegawai dengan nomor induk sekian ya, masuknya berapa kali, alfanya berapa kali, cuti, sakit, dan telatnya berapa kali. Nah, ini sudah merupakan sebuah informasi dan ini sudah mulai terlihat kebermanfaatannya. Beda seperti data yang tadi, data transaksional yang tadi gitu ya. Nah, ini sudah mulai terlihat, artinya punya value-nya lebih besar daripada data yang tadi. Apabila data tersebut dirubah menjadi sebuah pengetahuan ya atau knowledge, maka ini lebih punya value lagi ya. Nah, ini misalnya untuk merubah dari informasi menjadi sebuah pengetahuan, bisa saja tekniknya macam-macam. Nah, salah satunya adalah pattern recognition atau pola. Kita bisa melihat polanya, pola kebiasaan kehadiran. Ya, dalam seminggu misalnya di hari Senin ternyata pegawai yang datang terlambat ada 7 orang gitu ya. Di hari Rabu ada 1 ya, di hari Jumat 5. Nah, untuk yang pulang cepat Senin nggak ada. Sebaliknya di Jumat tuh 8 ya, lebih banyak gitu ya. Nah, ini udah menjadi sebuah pengetahuan gitu ya. Sudah menjadi sebuah pengetahuan. Dari sini tuh kebermanfaatnya lebih besar gitu ya. Artinya sudah bisa disimpulkan gitu ya. Sudah mulai bisa disimpulkan
sudah menjadi kesimpulan awal gitu terkait pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai gitu ya. Kenapa? Oh, ternyata kalau dilihat di hari Senin dan hari Jumat itu lebih banyak yang datang terlambat. Kenapa gitu ya? Nah, terus juga yang pulang cepat malah lebih banyak di hari Jumat gitu. Mungkin saja, apalagi sekarang banyak orang yang misalnya dia kerja di Jakarta tapi punya rumahnya di jauh gitu ya, bisa di Purwakarta atau di Cikarang atau di mana lagi, ya jauh lah pokoknya gitu ya. Nah artinya mungkin di hari biasa mereka ngekos gitu ya, ngekos di Jakarta, tapi di hari Senin atau Jumat ya, karena kan kerja dari Senin sampai Jumat ya. Nah hari Senin karena mereka langsung dari rumahnya di Cikarang, ya kan, datangnya jadi terlambat di hari Senin. Nah, gitu. Bisa saja seperti itu kesimpulannya. Atau di hari Jumat karena mereka nggak mau macet, ya. Karena kan banyak ya kalau nunggu jam pulang kerja berakhir, nah maka itu macet tuh biasanya tuh. Karena orang pada pulang gitu ya ke rumahnya masing-masing ya, ke Cikarang lah, ke mana gitu ya, ke Puncak lah, yang punya rumah di Puncak misalnya. Nah, itu maka mereka lebih memilih pulang cepat daripada mereka macet-macetan gitu ya. Jadi sehingga di hari Jumat nih lebih banyak yang ini pulang cepat. Nah, untuk yang terlambat ya di hari Jumat bisa saja karena hari Jumat itu ada yang biasanya di instansi atau di perusahaan-perusahaan suka ada yang di hari Jumat pagi itu ada olahraga bersama gitu ya, olahraga bersama, sehingga yang kurang berminat untuk hadir di olahraga bersama ya mereka lebih milih jalannya lebih siang gitu, nggak mau macet-macetan, kan bisa seperti itu. Nah, artinya ini sudah menjadi sebuah pengetahuan gitu ya, sudah terlihat karena adanya pola ya. Nah, alangkah lebih bagus lagi kalau misalnya sebenarnya di sini saja juga sudah cukup, tapi kalau misalnya lebih bagus lagi kalau itu dijadikan sebuah wisdom atau kebijakan atau decision making ya, pengambilan keputusan. Nah, karena hari Senin banyak yang datang terlambat, hari Jumat banyak yang pulang lebih cepat, maka jam kerjanya nih biar lebih efektif, efisien ya, kantor yang biasanya Senin sampai Jumat itu jam kerja dari mulai jam 8 sampai dengan jam 4 dirubah aja deh gitu ya. Jadi hari Senin karena banyak yang terlambat mulainya jam 10 saja gitu ya. Artinya lebih lambat 2 jam gitu ya dari yang sebelumnya. Nah, hari lain, hari Selasa, Rabu, Kamis itu sampai dengan Jumat jam kerjanya normal, jam 8. Artinya ada 2 jam yang dikurangi. Nah, hari Jumat karena mereka banyak yang lebih pulang cepat, ya udah kita akhiri saja di jam 2 gitu. Nah, sisanya mana? Karena hari Jumat kan harusnya pulang jam 4 ya, karena jam kerjanya sisanya ada 2 jam untuk yang hari Jumat, dan hari Senin ada 2 jam juga, maka itu 4 jam itu diakumulasi ke masing-masing hari. Sehingga tadinya pulang jam 4 ya, untuk hari Senin pulang jam 4 sampai dengan hari Kamis, maka diakumulasi menjadi pulangnya jam 5 sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada misalnya pemotongan jam gitu ya, nggak ada. Jadi tetap mereka masuk cuma lebih lambat saja tapi pulangnya tadinya jam 4 jadi jam 5. Nah, sisanya itu didistribusikan ke masing-masing hari. Di hari Selasa juga jam 5, Rabu jam 5, Kamis jam 5. Jadi seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah decision making, pengambilan keputusan yang baru gitu ya. Nah, ini wisdom, termasuk ke dalam ranah wisdom. Nah, ini lebih bermanfaat lagi ya, value-nya lebih besar lagi. Nah, itu jadi contoh saja terkait perubahan dari mulai data menjadi sebuah kebijakan. Artinya data-data ini ya kalau misalnya dilihat dari kuantitinya ya datanya masih banyak ya, merupakan data absensi gitu ya. Terus ya tadi ya berdasarkan contoh yang tadi informasinya adalah rekap kehadiran pegawai, pengetahuannya menjadi pola ya, pola kebiasaan. Terus yang kebijakannya bisa menjadi penataan jam kerja pegawai. Oke, nah ini adalah role atau bidang kerja ya di dunia kerja terkait data mining gitu ya, data mining. Nah ini jadi kalau misalnya dia nanti teman-teman job desk-nya hanya mengurusi paper file, web documentation, sistem informasi gitu ya, terkait memproses data gitu ya, itu masuk ke ranahnya DBA atau database administrator gitu ya. Nah, lebih ini lagi ya. Ini banyak orang yang berada di area sini ini banyak
gitu ya. Yang di sini masih banyak juga tapi lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa punya kemampuan data exploration, seperti data exploration itu kita udah ngomongin statistik ya, statistik, querying, reporting ya, itu maka ini lebih sedikit lagi, dan ini masuk ke ranahnya data scientist ya. Ada bidang pekerjaannya data scientist ya. Jadi kalau ngomongin data scientist harus bisa statistik gitu ya. Makanya prodi teknik informatika tuh di semester awal tuh ketemu dengan namanya statistik gitu ya, atau matematika, banyak matematika ya. Nah, di atasnya lagi lebih ke data mining ya, itu terkait bagaimana mengolah informasi menjadi sebuah pengetahuan ya. Tadi menggunakan pattern ya, pola ya, terus menggunakan ya pokoknya teknik-teknik data mining lainnya gitu ya, yang ada 5 itu. Nah, di atasnya lagi terkait bisnis analis ya. Nah, ini lebih kepada data presentation. Nah, ini bagaimana teman-teman punya teknik-teknik visualisasi data. Nah, ini penting nih. Nah, ini nyambung nih ke mata kuliah nanti, DSS, Sistem Pengambilan Keputusan. Jadi karena gini, kenapa harus data itu harus divisualisasikan dengan baik? Karena tidak semua orang punya pemahaman komputer. Jadi kalau misalnya masih berupa data-data tabel, ya data-data dipahami data tersebut. Tapi kalau misalnya dibuat sebuah visualisasinya, maka itu lebih mudah. Apalagi top manajemen bikin butuh data, kita nggak bisa kasih data tabel, nggak bisa. Mereka nggak paham apa ini data-data begini gitu, nggak paham. Tapi kalau jadi sebuah visualisasi, maka itu top manajemen akan apa namanya ya, akan bisa dengan mudah untuk dicerna gitu ya, data-data tersebut. Makanya orang yang menguasai teknik data presentation ya terkait visualisasi ini, dia lebih ke bidangnya namanya bisnis analis. Apalagi itu data, dia bisa memahami bisnis, model bisnisnya gitu, dikaitkan dengan model bisnis. Nah, itu lebih bagus lagi, dan itu nanti di mata kuliah DSS ya. Nah, yang terakhir ini adalah decision making. Nah, ini biasanya top manajemen yang bisa mengambil sebuah keputusan ya, pimpinan, level-level pimpinan ya. Semoga saja ada dari kalian ya, mahasiswa hari ini, bisa saja 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian menjadi seorang yang bisa memutuskan decision making ya. Oke, amin ya. Oke, baik, itu terkait bidang-bidang data mining. Hubungan data mining dengan bidang lain banyak sekali ya. Tadi ya, karena data mining ini karena banyak tekniknya ya, yang sebenarnya yang 5 yang paling utama gitu ya. Nah, hubungan data mining dengan bidang lain tadi ada pattern recognition atau pengenalan pola, machine learning juga nanti ketemu juga dengan teknik-teknik data mining, statistik juga berhubungan dengan data mining, algoritma komputer pasti, database ya itu tidak bisa dikesampingkan ya, dan juga high performance computing atau cloud computing ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman skripsinya tentang data mining, ini setidaknya memahami basic-basic yang ini gitu ya. Karena ini berhubungan gitu ya, berhubungan. Atau kebalikannya, teman-teman punya topik tentang machine learning, ya itu pasti harus paham konsepnya data mining gitu ya. Oke, dan database apalagi ya, database itu kemana-mana gitu ya, database. Jadi jangan sampai lupa metadata ya, tipe-tipe data, terus kenapa kita menggunakan data tipe data dengan yang ini ya, karena semester kemarin saya nguji sidang yaitu asal gitu ya, asal dia bikin sebuah sistem informasi tapi metadatanya ngaco-ngaco ya, seperti misalnya password, dia bikin password tapi panjangnya, lengthnya ya, dia pakai passwordnya itu karakter ya, tapi lengthnya ada 100 ya. Saya nggak masuk akal kenapa bisa password itu ada 100 lengthnya gitu ya. Apakah ada dia pernah menemui, atau setidaknya dia deh gitu ya, pernahkah pakai password itu panjangnya 100 gitu ya. Saya nggak tahu. Dan password 100 itu seperti apa saya nggak tahu. Mungkin alamat rumahnya kali detail ya, jalan Pasar Rebo gitu ya, gang apa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus apa lagi kode pos, terus patokannya sebelah apa, mungkin passwordnya seperti itu, jadi detail, butuh 100 karakter gitu ya. Makanya saya ya hati-hati itu di situ gitu ya, karena harus dipahami gitu password itu sebaiknya berapa gitu ya, yang kayak gitulah gitu.
Oke, nah ini hubungan data mining dengan text mining ya. Nah, kalau text mining lebih kepada pengolahan teksnya gitu ya. Kalau data miningnya macam-macam, nah kalau text mining ini lebih ke pengolahan teks ya, bisa tadi dari sosial media atau dari web ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menggunakan metodenya text processing ya, buat mengkonversi data yang selalu kalau kita ngomongin data text mining itu datanya pasti tidak terstruktur ya, menjadi terstruktur ya. Metode text processing ini banyak ya, bisa menggunakan text block ya, leksikon juga bisa ya gitu ya, text block, leksikon, nah, banyak sih sebenarnya. Jadi yang paling familiar atau yang paling sering orang pakainya itu gitu ya, sehingga itu bisa menjadi terstruktur gitu ya, menjadi terstruktur, baru kita bisa olah dengan menggunakan data mining ya. Oke. Oke, ini gambarannya saja ya, dari mulai data mentah hingga menjadi sebuah data yang bisa dianalisis. Ini adalah contoh penerapan data mining ya. Nah, ini lebih spesifik ke text mining. Jadi kita bisa melihat misalnya ya, ini bisa dihasilkan visualisasi seperti ini, bisa dihasilkan gitu ya. Di RapidMiner bisa. Misalnya jejak apa gitu ya, bisa. Terus analisis sentimen. Nah, kalau ngomongin analisis sentimen ini topik data mining yang menarik gitu ya. Kita bisa apa saja bisa kita analisis sentimennya gitu ya. Dan kita nggak pusing-pusing. Jadi saya bilang topik-topik yang seperti ini nih menarik gitu. Dan lebih terlihat IT-nya dan lebih kekinian. Karena apa? Karena topiknya nggak sebatas ya seperti sistem informasi gitu ya. Itu monoton kalau menurut saya. Tapi kalau yang begini-begini nih tidak terbatas, dan bisa saja ini dihubungkan dengan sesuatu yang baru. Jadi analisis sentimen ini nggak harus yang lama-lama, enggak. Bisa saja yang baru, misalnya analisis sentimen terkait pernyataan seseorang yang menyamakan azan dengan gonggongan anjing misalnya. Nah, kita bisa lihat tuh analisis sentimen netizen di Twitter misalnya, atau di Facebook ya, atau di mana media sosial lainnya, lebih banyak yang positif atau negatif tanggapannya terhadap pernyataan seseorang itu. Nah, dari situ kita bisa lihat kan gitu kan, lebih kemana gitu ya, bisa dihasilkan visualisasi seperti ini. Nah, atau kita bisa juga terkait kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah ada kebijakan baru, misalnya ya menaikkan harga minyak goreng, misalnya yang sekarang nih kan, harga minyak goreng dari 1 liternya 14.000 menjadi 24.000. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa cek analisis sentimen netizen itu seperti apa dengan kenaikan harga minyak goreng. Apakah lebih banyak positif atau negatifnya gitu. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kita nggak perlu menunggu apa gitu yang di sekitar kita aja, cuman kita menggunakannya, mengolahnya menjadi sebuah teknik data mining gitu ya. Nah, sama apalagi kalau mendekati pemilu. Ya, pemilu, partai politik itu pasti akan aktif ya, melihat jagoan mereka tuh, tingkat kepopuleran jagoan mereka di sosial media. Setidaknya itu gambaran gitu ya, gambaran supaya mereka nantinya lebih apalagi nih, apakah kurang promosi ya dan lain sebagainya, banyak yang bisa disimpulkan. Nah, itu sebenarnya mereka bukannya mereka survei yang mereka lakukan terhadap jagoan mereka gitu ya, calon mereka, bukannya mereka mensurvei satu-satu, ditanyain pakai kuesioner online, itu yang enggak, tapi lihat aja, tinggal olah saja dengan menggunakan teknik data mining ya, olah saja, ambil di sosial media ya, semuanya gitu ya, apa di Facebook dan lain-lain sebagainya, itu diolah sentimennya, misalnya pasangan ini si A dipasangkan dengan si B. Nah, itu banyak nggak yang mendukung, positif dan negatifnya. Nah, itu nggak perlu harus survei gitu ya, mendukung ini, mendukung itu, enggak. Kasih aja pernyataan ini apa gitu. Nah, itu banyak nggak yang positif. Oh iya, saya dukung. Oh iya, saya senang nih dia dipasangkan. Oh, ini jagoan saya. Itu udah merupakan komentar-komentar yang positif gitu. Nah, itu bisa dianalisis gitu ya. Jadi sebenarnya mereka bukannya nyebarin kuesioner gitu. Mereka melakukan survei dengan cara melakukan text mining gitu ya. Jadi ini udah merupakan hal yang baru lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa teknik analisis sentimen text mining ini, banyak teman-teman bisa banyak dipakainya gitu ya. Apalagi tadi nanti menjelang
pemilu. Percaya sama saya gitu ya. Banyak yang butuh gitu ya. Dibutuhkan ini yang bisa text mining gitu ya, analisis sentimen. Itu biasanya mahasiswa-mahasiswa. Oke. Nah, dari tadi ya banyak ngomongin data, kita kebanjiran data ya. Nah, ternyata data mining ini muncullah permasalahan ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah, kelebihan dari misalnya kita kebanjiran data itu apa gitu ya. Kekurangan kita kebanjiran data apa. Nah, tentunya kalau kita ngomongin permasalahan yang ada pada data mining ini muncul yang 4 ini ya, yang 4. Jadi seperti misalnya tremendous amount of data. Ya tapi sorry, saya nggak akan menjelaskan slide ini karena ini jadi tugas ya, saya lupa. Saya baru ingat ya. Ini akan jadi tugas ya, silakan teman-teman pahami, definisikan dengan bahasa teman-teman masing-masing. Oke. Ini pengertian data mining saja ya. Jadi secara berdasarkan literatur, data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk dapat mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola ya. Karena dari informasi menjadi sebuah pengetahuan itu butuh yang namanya salah satunya ya, butuh yang namanya pattern recognition atau pola ya, pola. Terus ini, nah nama lain dari data mining. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu ya, data mining itu punya nama lain, tapi sebenarnya sama aja gitu ya. Dia juga data mining juga ya. Ada istilahnya KDD atau Knowledge Discovery in Database ya, KDD itu data mining juga. Ada juga knowledge extraction, data mining juga ya. Ada pattern analysis tadi ya, analisis pola ya. Terus information harvesting, BI, business intelligence, big data ya. Tapi kalau business intelligence ini lebih ke bisnis ya, data mining untuk keperluan bisnis gitu ya. Nah, kalau big data ya data mining untuk ya apa ya? Lebih ke data sih dia. Sorry, bukannya lebih ke data ya. Belum perubahannya gitu ya. Masih data-data yang dia masih merupakan big data gitu. Tujuannya belum spesifik gitu ya. Ya sebenarnya yang seperti ini ya semuanya data mining juga gitu ya. Oke deh, jadi merupakan dari data ya, himpunan data yang biasa, data dalam bentuk-bentuk tabel dirubah menjadi metode data mining ya, bisa menggunakan teknik-teknik lainnya ya. Terus juga menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa saja sudah muncul visualisasinya. Nah, di Rapid Miner visualisasinya itu bisa juga dalam bentuk grafik atau decision tree seperti ini. Ya, decision tree seperti ini. Ya, contohnya di kampus gitu ya. Ada data mahasiswa yang sudah lulus gitu ya. NIM-nya ini, gendernya, terus nilai ujian waktu dia masuk jadi mahasiswa baru berapa, asal sekolahnya berapa, terus ada IPS-nya, IP semester 1 sampai dengan IP semester 4. Dan dia itu lulusnya tepat waktu atau tidak. Nah, dari data ini kita bisa buat sistem yang informasi yang baru gitu ya. Aplikasi yang lebih cerdas gitu ya, aplikasi yang lebih cerdas. Kita bisa membuat sebuah aplikasi prediksi mahasiswa tersebut ya. Jadi misalnya dari semester 4 sudah bisa diketahui mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu atau tidak gitu ya, karena berdasarkan pola ya, pola yang sudah pernah ada gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin data mining itu rumusnya satu, learn from the past and predict the future. Jadi belajar dari kebiasaan masa lalu atau yang sudah pernah ada, data histori masa lalu, dan digunakannya untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Tentunya kalau kita ngomongin prediksi ini nggak harus selalu tepat ya. Jadi nanti ada tingkat keakurasian ya. Di Rapid Miner itu terlihat tingkat akurasi dari prediksi tersebut ya. Oke, nah ini ya. Jadi contohnya, nah dari data seperti ini nanti muncul decision tree. Nah, decision tree nanti kita akan pelajari juga ya, ada bahasan tersendiri decision tree di data mining ini. Kita bahas konsepnya, bagaimana perhitungan decision tree bisa bercabang seperti ini. Dan ini bisa juga dihasilkan dari Rapid Miner ya. Jadi misalnya ada mahasiswa tadi ya, karena kita bikin sistem, mahasiswanya sudah semester 5, dikirimin ke email ya, informasi atau notifikasi
karena Anda, ya ini misalnya nih mahasiswa di kampus lain ya. Jadi kalau di kampus lain itu ada mahasiswa kelas karyawan, ada juga mahasiswa reguler ya. Sama di kampus kita juga ada sih. Ya. Jadi kalau misalnya karena Anda statusnya bekerja ya, jadi dikirimin lewat email gitu notifikasi Anda statusnya bekerja dan saat ini IP semester Anda itu lebih dari lebih atau ini deh di bawah 3,5 gitu ya pada saat semester 5, maka Anda di atas 3,5 maka Anda bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi bisa dikirimin seperti itu notifikasi atau sebaliknya ya. Mau dikirimin yang mana gitu ya, karena Anda di bawah 3,5 IPS-nya di semester 5 ini dan dari kategori umur ya, umur Anda saat ini udah berapa gitu ya, maka Anda bisa kategorinya terlambat gitu ya, dan lain-lain ya, tergantung nanti Anda membaca decision tree-nya ini seperti apa. Jadi banyak ya. Atau yang seperti ini juga bisa ya, contoh anggota dia legislatif ini lolos atau tidak gitu ya, dari data yang tadi ya, karena dia punya suaranya di atas 3, suara sahnya di atas 3 juta ya, dan dia suara sah calegnya. Jadi kalau suara itu ada suara sah partai sama suara cah caleg tersebut gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya, bisa dibaca. Oke, ini adalah salah satu contoh yang aplikasi kekinian ya dibandingkan aplikasi yang biasa-biasa. Jadi makanya saya himbau teman-teman mahasiswa untuk skripsinya sebisa mungkin ya di 2022 ini yang lebih kekinian lah gitu ya, karena jangan yang biasa-biasa saja. Kalau yang di sini ini menurut saya biasa-biasa saja, sistem informasi, sistem pencatatan, sistem inventory ya, dibuat yang lebih inilah gitu ya, lebih kekinian lah gitu ya, bila saya anggapnya gitu ya. Sistem prediksi, nah ini kan butuh nih ya, kampus butuh pasti nih. Terus juga sistem penentu kelayakan kredit gitu ya, bagaimana seorang tersebut layak apa enggak, dilihat dari umur gitu ya misalnya, atau dari gaji gitu ya, gaji dia berapa, dia ngajuin pinjaman berapa, kira-kira dia dia mau ngambil berapa tahun pinjamannya, kira-kira dia bisa bayar atau tidak gitu ya. Nah, itu sistem itu bisa memprediksi penentu kelayakan kredit ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Oh ya, teman-teman juga ya saya himbau, bukan himbau ya, maksudnya terkait data mining ini, karena ini banyak ya penerapannya, salah satunya terkait analisis sentimen, jadi nggak perlu harus skripsi ya untuk membuat sebuah analisis sentimen, karena analisis sentimen ini mudah sekali ya, dalam seminggu itu udah jadi gitu ya, bahkan nggak seminggu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Twitter ya, pakai Twitter development, request akun Twitter development-nya itu cuma 3 hari, udah dapat akun Twitter development-nya, bisa crawling data di Twitter ya, butuh 1.000, 2.000 itu udah bisa langsung dianalisis. Jadi terus langsung bikin papernya, sehingga udah punya tuh papernya, udah disubmit ya, dari sekarang tuh udah santai-santai, tinggal nyari nilai mata kuliah aja gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman, dan saya terbuka buat teman-teman yang memang pengen bikin jurnal terkait data mining ya, data mining ini ya. Apalagi analisis sentimen itu mudah sekali gitu ya, mudah sekali. Jadi teman-teman tinggal lihat gitu ya, analisis sentimen menggunakan RapidMiner misalnya ya, cek gitu ya. Atau tutorialnya analisis sentimen RapidMiner atau text mining di RapidMiner itu mudah sekali gitu. Yang penting kita punya datanya dulu gitu ya, punya datanya. Apa yang mau kita analisis? Misalnya tadi terkait kebijakan harga minyak goreng ya dari pemerintah, atau tadi pernyataan seseorang yang menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, itu bisa kita lihat, atau kepuasan pelanggan terhadap sebuah perusahaan tertentu gitu ya. Itu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya itu. Jadi apalagi saat ini itu bisa sebagai pengganti skripsi. Makanya saya bilang itu mudah sekali gitu ya. Dapat nilai itu sekarang sangat mudah gitu ya. Jadi ayo bergerak gitu sekarang ya. Apa yang bisa dilakukan daripada menunggu, mendingan ayo silakan gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman butuh
bimbingan terkait penulisan jurnal ini, silakan saya terbuka saja. Saya biasanya ada di kampus setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu bisa ketemu langsung dengan saya, langsung bawa laptopnya aja, kita langsung diskusi gitu ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa terkait pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tadi atau didiskusikan? Tugasnya ini ya, tugasnya bisa diakses. Jadi permasalahan yang ada pada data mining seperti yang 4 ini, nah teman-teman tinggal dijelaskan saja, definisikan gitu ya, teman-teman cari apa sih maksudnya ini tremendous amount of data gitu ya, kenapa gitu ya. Terus ini disubmitnya ke Olu ya, sorry, bukan Classroom, ke Olu dalam bentuk link YouTube, tidak dalam bentuk video ya. Jadi teman-teman menguploadnya ya bisa dijawab langsung melalui penjelasan gitu ya, atau bisa juga membuat sebuah PowerPoint gitu ya, terus di save as sebagai video dan itu diupload ke YouTube. Satu orang saja yang menguploadnya, tidak perlu dua-duanya. Tapi yang mengsubmitnya ke Olu ya, link YouTube-nya yang disubmit ke Olu itu sebaiknya semuanya gitu ya, semua anggota timnya gitu ya. Oke, baik, itu ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman mahasiswa, silakan. Pak Firman, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Zaki. Iya Pak, misalkan kalau kita ini kan ngambilnya itu jurnal buat nanti deskripsi, jadi nggak pakai buat aplikasi. Nah itu kalau kita buat jurnal itu nanti ada sidangnya lagi, apa nggak ada ya Pak Firman? Atau gimana? Oke, baik. Ya, jadi kan ada jalurnya. Kalau kita ngomongin jalurnya itu ada jalur skripsi sama non skripsi ya. Iya, Nah, betul. kalau jalur skripsi tentunya ada sidang. Jalur non skripsi juga ada sidang, tapi bukan sidang seperti skripsi. Sidang verifikasi saja. Nanti ada di verifikasi jurnalnya. Jurnalnya Anda submit ke jurnal Sinta berapa gitu ya, karena nilainya udah jelas tuh Sinta-sintanya ya. Nilainya udah jelas, terus linknya mana, jadi seperti itu ya. Nah ini ada yang baru lagi nih saya nih sama mahasiswa ya, misalnya kamu ini ya di Sinta 3. Nah ini ya Sinta 3. Nah Sinta 3 itu nilainya antara 79 sama 80 gitu ya. Nah itu nanti dilihat biasanya impact factor-nya gitu ya. Ada sidangnya tapi bukan di state, oh ya saya dari sekarang ngambil jalur non-skripsi, enggak. Bikin aja dulu jurnalnya, terus kalau misalnya udah dibuat, nah itu nanti akan ini akan istilahnya apa ya, mengalir aja. Jadi Anda punya dulu aja jurnalnya, bikin dari sekarang, publikasi dari sekarang boleh gitu. Jadi nggak harus di state saya harusnya ada pernyataan saya jalur non skripsi aja, enggak gitu. Jadi seiring dengan waktu aja dari sekarang, makanya dibuat jurnalnya gitu ya. Nah syukur-syukur Anda punya sambil mengerjakan skripsi misalnya ya, Anda karena ragu nih nantinya jurnalnya, dan jurnalnya itu nggak mesti satu, boleh lebih ya. Anda karena mau ngincar nilai A, maka masukinnya di Sinta 2 ya. Sinta 2 tuh pasti A, Sinta 3 juga bisa A gitu ya, tergantung impact factor-nya gitu ya. Sinta 3 bisa A juga. Nah, itu pasti nilainya A tuh, nilai skripsinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada sidangnya, sidang verifikasi, nanti ditanya terkait linknya, terus artikelnya seperti apa gitu ya. Ini ada nih yang baru saya masukin baru tadi nih ya. Mahasiswa nih tuh 26 Maret 2022 jamnya tadi ya, jam setengah 3 ya. Jam setengah 3 waktu sana gitu ya. Tapi sebenarnya ini pagi sih tadi ya, pagi. Oke, ini tanggal 26 Maret ya hari ini gitu. Jadi boleh silakan aja dibuat dari sekarang, kan belum ngambil skripsi juga gitu ya. Jadi dari sekarang daripada bengong-bengong bikin jurnal gitu. Nah, kalau misalnya ini boleh berkolaborasi dengan dosen lain gitu ya, nantinya yang pasti kalau itu mau diakuin sebagai pengganti skripsi, nama mahasiswa tersebut harus di nama pertama. Jadi yang diakui hanya yang nama pertama, gitu ya. Nama kedua, nama ketiganya enggak. Kalau misalnya nanti ada 5 orang, ya nama kedua, ketiganya nggak bisa diakui sebagai pengganti skripsi. Tapi kalau yang nama pertama itu bisa. Ya mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Oke, baik. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, ini yang baru saya masukin, dia bikin analisis sentimen terhadap pembelajaran daring gitu ya, menggunakan Naive Bayes ya. Jadi kalau di Rapid Miner teman-teman ya,
Saya nggak tahu, semoga teman-teman udah download gitu ya Rapid Manner. Nah, ini ya, saya nyalain dulu Rapid Manner-nya nih, semoga terlihat. Ya, ini jadi yang penting kita dapat datanya dulu dari Twitter ya. Ini adalah datanya dari Twitter terkait kata kuncinya ya, atau dia menyinggung terkait pembelajaran daring kalau yang ini gitu ya. Ini baru disubmit gitu ya. Nah, ini ya pembelajaran daring. Nah, terus di pembelajaran daring itu lebih banyak sentimennya positif atau negatif gitu. Dengan tingkat keakurasiannya adalah sebesar berapa gitu ya. Kalau di Rapid Manner itu terlihat. Waduh, Rapid Manner saya nggak nyala-nyala nih. Padahal udah nyala tadi. Rapid. Udah kan ya? Ya gitu. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik, nggak ada ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, oke, waduh double nih. Ya, kalau misalnya nggak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sesi perkuliahan hari ini. Rapid Manner saya update. Baik, tetap beribadah. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar ya. Ujangan saya satu ya, dahulukan adab sebelum ilmu ya, dengan siapapun. Baik, itu marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa ya. Oke, kalau misalnya butuh bimbingan terkait jurnal ya, kita mau berkolaborasi terkait penulisan jurnal, boleh ketemu dengan saya di hari Sabtu ya. Oke, itu terima kasih, saya akhiri sesi perkuliahannya ya.